Hai, kembali lagi di channel Anak Sinema. Sekarang, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul After. Film After sukses mengangkat genre romans remaja. Film ini memiliki banyak adegan bercumbu. Secara garis besar, film ini menceritakan seorang gadis yang membosankan, namun kehidupannya berubah ketika ia bertemu pria tanpa yang mengikatnya. Sebelum lanjut, alangkah baiknya klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang. Klik like dan komen untuk request film apa yang kita akan buat alur ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan pemeran utama yang bernama Tessa. Dan di sini, Tessa diceritakan sebagai seorang gadis yang lugu dan polos yang akan menjalankan kuliah perdananya esok hari. Dan di sini ada ibunya Tessa dan pacarnya Tessa yang bernama Noah. Dan Noah ini masih SMA. Singkat cerita, akhirnya mereka berangkat menuju asrama kuliah Tessa. Sesampainya di asrama, mereka dikejutkan dengan teman Tessa yang terlihat seperti berandal dan namanya adalah Steph. Melihat penampilan Steph seperti itu, ibunya Tessa pun langsung berniat memindahkan Tessa ke kamar yang lebih baik. Namun di sini, Tessa bisa meyakinkan bahwa ia akan menjaga dirinya dan dengan sedikit usaha ibunya pun akhirnya percaya. Singkat cerita, akhirnya ibunya pun pulang. Pada esok hari, perkuliahan pun dimulai. Ini merupakan hari yang Tessa tunggu-tunggu. Terlihat Tessa yang begitu bersemangat menjalani kuliah perdananya. Dan di sini, Tessa berkenalan dengan mahasiswa lainnya yang bernama Landon. Berpindah pada malam hari, Tessa yang baru selesai mandi dikagetkan dengan kehadiran seorang cowok di dalam kamarnya. Dan cowok itu bernama Hardin yang merupakan temannya Steph. Di sini, Tessa memerintahkan Hardin untuk keluar. Dan Hardin yang keras kepala akhirnya keluar. Esok harinya, Tessa yang lagi sibuk belajar tiba-tiba didatangi oleh Steph. Dan di sini, Steph meminta Tessa untuk ikut berpesta pada malam hari. Katanya, ini sih sebagai ajang pengenalan Tessa kepada teman-temannya. Tessa yang polos dan lugu ini sebenarnya sudah menolaknya. Namun, karena Steph memaksa, akhirnya Tessa pun terpaksa untuk ikut dengannya. Berpesta dengan minuman alkohol dan bercumbu kelihatannya seperti hal yang asing bagi Tessa. Dan Tessa akhirnya dikenalkan dengan teman-temannya Steph. Dan di sana ada Hardin, cowok yang sempat gangguin Tessa. Di sini, Tessa diajak merokok dan minum-minum bersama mereka. Namun karena Tessa gadis yang baik, maka Tessa pun menolaknya. Akhirnya, karena bingung, mereka pun menantang Tessa untuk berjumpa dengan Hardin. Namun Tessa yang polos tentu menolak ajakan tersebut. Tessa yang kecewa atas perlakuan temannya akhirnya pun pulang. Esok harinya, kembali dilihatkan Tessa yang sedang menjalani sebuah kelas. Dan pada kelas ini, Tessa memberikan pendapatnya tentang sebuah buku. Namun, tanpa diduga, Hardin menolak pendapat Tessa dan memberikan pendapatnya sendiri. Di sini akhirnya mereka pun sedikit berargumen yang membuat Tessa makin kesal pada Hardin. Pada malam harinya, Tessa sedikit berbincang dengan Steph. Pada percakapan ini, kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa selama ini seluruh hidupnya Tessa telah diatur oleh ibunya sendiri, bahkan dari ia kecil, dan Noah satu-satunya pria yang pernah Tessa dekati. Hal tersebut menjadi jawaban atas selama ini Tessa mempunyai pribadi yang lugu dan polos. Singkat cerita, pada esok harinya, Tessa yang sedang membeli sebuah kopi gak sengaja melihat Hardin, dan Hardin yang sadar pun langsung menghampiri Tessa. Dan di sini Hardin meminta maaf pada Tessa karena selama ini sudah membuat Tessa kesal. Dan sebagai permintaan maafnya, Hardin pun mengajak Tessa untuk pergi ke sebuah tempat. Tessa awalnya menolak, tapi karena Hardin ganteng, ya akhirnya Tessa ikut. Dan mereka pun akhirnya berangkat menuju sebuah tempat. Dan tak lama kemudian, mereka pun tiba di sebuah hutan. Nah yuk, mengapa ini di hutan? Ya nggak tahu. Dan tak lama setelah tiba, Hardin menunjukkan sebuah danau yang ternyata merupakan tempat favorit Hardin untuk menenangkan diri. Di sini, Hardin pun langsung ngajak Tessa untuk berenang. Tessa yang sempat menolak, akhirnya pun ikut berenang bersama Hardin. Gak lama setelah berenang, mereka pun akhirnya adu mulut. Dan dari sinilah semuanya bermulai. Sepulang dari danau, mereka pun singgah untuk makan di sebuah tempat. Di sini, terlihat hubungan Tessa dan Hardin yang tiba-tiba serasa begitu dekat. Dan gak lama setelah makan tiba, datang teman-teman Hardin. Dan ketika temannya datang, Hardin pun langsung menunjukkan sikap yang berbeda, alias malu atas kedekatannya dengan Tessa. Di sini, Hardin bilang ke Tessa jika apa yang dilakukannya tadi siang hanya sebatas untuk senang-senang dan gak ada hubungan apa-apa di antara mereka. Tessa yang mendengar hal ini pun langsung marah dan pulang. Pada esok harinya, Tessa yang akan berangkat kuliah ini tiba-tiba didatangi oleh pacarnya si Noah. Dan di sini, Tessa membawa Noah ke pesta yang mana di sana sudah ada Hardin dan teman-temannya. Dan Hardin yang melihat Tessa bersama Noah pun menunjukkan sifat yang sangat gusar, seperti lagi cemburu atas kehadiran Noah. Tak lama setelah berkumpul, Tessa ini sedikit digoda oleh temannya Hardin. Dan Hardin yang melihat hal tersebut langsung menghajarnya.
Sepulangnya dari pesta, Tessa tiba-tiba dapat telepon dari Landon. Ia menyuruh Tessa datang ke rumahnya untuk nenangin Hardin. Sekedar informasi, jadi Landon dan Hardin ini merupakan saudara angkat karena ayah Hardin dan ibu Landon akan menikah pada minggu depan. Dan diceritakan, Hardin memiliki masalah yang buruk dengan ayahnya. Jadi, Hardin dan ayahnya ini tidak terlalu bersahabat. Singkat cerita, Tessa akhirnya mendatangi Hardin dan mencoba untuk menenangkannya. Namun percobaan tersebut tidaklah berhasil. Akhirnya, Hardin memecahkan sebuah botol minuman. Tessa yang mencoba membersihkan botol tersebut tidak sengaja terluka akibat pecahan botol tersebut. Hardin yang merasa bersalah pun akhirnya mencoba mengobati luka tersebut. Di sini, Noah yang kebingungan atas hilangnya Tessa semalam langsung paham bahwa Tessa ini telah berselingkuh darinya. Noah yang kecewa lantas pergi meninggalkan Tessa. Setelah putus, terlihat Tessa tidak begitu bersedih karena Tessa ini menyayangi Noah sebagai adiknya sendiri, bukan sebagai pacarnya. Beberapa hari setelah putus, Tessa ini malah semakin dekat dengan Hardin dan hari-hari pun dilalui Tessa dengan berduaan dan bermesraan dengan Hardin, layaknya anak muda pada umumnya. Dan tiba hari di mana Tessa dan Hardin hendak melakukan cocok tanam, namun sayangnya mereka dikejutkan dengan kehadiran ibunya Tessa. Ibu Tessa yang melihat kejadian tersebut lantas syok karena Tessa ini berubah menjadi pribadi yang lain dalam waktu kurang dari seminggu. Ibunya Tessa pun lantas memberi ultimatum pada Tessa untuk putus dengan Hardin atau Tessa ini tidak akan berhubungan lagi dengan ibunya. Tessa yang selama ini hidupnya membosankan akhirnya memilih tetap bersama Hardin. Setelah kepergian ibunya, Tessa ini malah semakin hidup dengan bebas. Bahkan ia kini tinggal berduaan dengan Hardin layaknya suami istri. Kedekatan Tessa dengan Hardin dapat kita lihat dengan adegan-adegan romantik yang ditunjukkan. Singkat cerita, kita dilihatkan Tessa yang sedang menghadiri acara pernikahan ayah Hardin dan ibunya Landon. Di sini, kita dapat melihat raut muka Hardin yang menahan emosi serta tidak nyaman berada di sana. Dan akhirnya, di sini kita mengetahui penyebab Hardin benci pada ayahnya. Ialah karena ayahnya ini pernah terlilit pada masalah serius yang menyebabkan ibunya Hardin meninggal. Tessa yang mendengar hal ini lantas mencoba untuk menenangkan Hardin dengan berdansa dan kembali bercocok tanam. Hari ini, cocok tanamnya serius. Esok harinya, salah satu teman Hardin yaitu Molly merasa cemburu atas kedekatan Tessa dengan Hardin yang semakin melengket. Di sini, Molly manas-manasin Tessa dengan sekaligus ngasih tahu kalau Hardin ngedeketin Tessa hanya untuk bermain-main saja. Dan pernyataan Molly ini diperkuat dengan Tessa yang tidak sengaja melihat pesan HP Hardin. Setelah kepergok, akhirnya Tessa meninggalkan Hardin. Pada malam hari, Tessa yang semakin penasaran akhirnya mendatangi teman-teman Hardin di sebuah bar. Di sini, Tessa dengan lantang mengatakan bahwa dia dan Hardin sekarang berhubungan dan tak lama kemudian datanglah Hardin. Dan di sini semua kebenaran terungkap. Jadi alasan Hardin ngedeketin Tessa karena Hardin merasa penasaran dengan Tessa karena telah menolak bercumbu. Pada awal mereka bercumbu yang kita lihat di awal film. Tapi di sini Hardin berusaha menjelaskan bahwa perasaan sayangnya pada Tessa tulus ketika ia telah tahu sifat Tessa yang sebenarnya. Namun Tessa yang terlanjur kecewa pun akhirnya meninggalkan Hardin untuk pulang ke rumah ibunya dengan berjalan kaki. Sesampainya di sana, Tessa lantas meminta maaf atas perbuatan kepada ibunya. Selain itu, Tessa pun meminta maaf pada Noah karena telah membuatnya sakit hati. Akhirnya mereka tetap berteman dan scene pun berlanjut dan menunjukkan Tessa dan Hardin yang menjalani kehidupannya masing-masing. Singkat cerita, setelah 1 semester berlalu, Tessa mendapat sebuah surat yang berasal dari Hardin. Pada surat itu, Hardin mengatakan bahwa Tessa adalah satu-satunya orang yang merubah Hardin menjadi lebih baik dan Hardin meminta Tessa untuk pergi ke danau yang pernah mereka datangi. Singkat cerita, menunjukkan kehadiran mereka berdua di danau tersebut dan film pun tamat.